Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Langit Bekasi hari itu terasa berat. Sama beratnya dengan perasaan Sarah. Udara sore yang lengket menempel di kulit, seolah menahan napas seperti dirinya. Di depan gerbang sekolah dasar Pelita Harapan, Sarah menunggu. Bukan sekadar menunggu waktu menjemput sang buah hati, Maya, tetapi menunggu dengan cemas. Setiap detik terasa memanjang, diisi dengan skenario-skenario terburuk yang tak henti berputar di kepalanya. Maya, putrinya yang ceria, energik, dan selalu penuh tawa itu, kini seperti bayangan. Tawa renyahnya telah digantikan oleh senyum tipis yang tak sampai ke mata. Binar di matanya meredup, digantikan oleh tatapan kosong yang jauh. Perubahan itu datang perlahan, seperti tetesan air yang mengikis batu. Namun dampaknya kini terasa seperti longsoran besar yang siap menimbun kebahagiaan mereka. Sarah mencoba mengingat kapan tepatnya perubahan itu dimulai. Mungkin sejak 3 bulan lalu, saat Maya mulai rutin menginap di rumah Riko, mantan suaminya, dan istri barunya, Bella. Awalnya, Sarah mencoba berpikiran positif. Perceraian mereka 5 tahun lalu memang menyisakan luka, tetapi Sarah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menjadikan Maya korban. Riko, meskipun seringkali egois dan kurang peka, setidaknya adalah ayah biologis Maya. Dan Bella? Sarah berusaha meyakinkan diri bahwa Bella adalah wanita dewasa yang akan memperlakukan Maya dengan baik, setidaknya sebagai anak tiri. Sebuah kesalahan besar, batin Sarah kini berteriak. Bel sekolah berbunyi nyaring, memecah kesunyian. Gerbang terbuka dan anak-anak berhamburan keluar. Sarah menyipitkan mata, mencari sosok mungil putrinya di antara keramaian. Saat ia melihat Maya berjalan keluar, hati Sarah mencelos. Maya berjalan lesu, bahunya terkulai, kepalanya menunduk. Tidak ada lagi lompatan kecil penuh kegembiraan saat melihat ibunya. Tidak ada lagi teriakan, "Mama!" yang riang. Sarah mendekat, mencoba menahan air mata yang mendesak. "Maya, sayang, gimana sekolahnya hari ini?" Sarah mencoba suara seceria mungkin, meskipun hatinya berdarah melihat putrinya. Maya mengangkat kepalanya sedikit, menatap Sarah dengan mata yang tampak lebih tua dari usianya. "Biasa aja, Ma." Suaranya hampir berbisik. "Kok lesu gitu? Ada apa?" Sarah berjongkok, mencoba meraih tangan Maya. Tetapi Maya menariknya perlahan. "Nggak apa-apa, Ma. Cuma capek aja." Maya menghindar dari tatapan mata Sarah, matanya melirik ke arah lain, seolah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Di mobil, perjalanan pulang terasa mencekam. Sarah mencoba memulai percakapan, menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di kantor, tetapi Maya hanya merespons dengan gumaman atau anggukan singkat. Sarah merasakan ada dinding tak kasat mata yang terbangun antara dirinya dan putrinya. Maya yang dulu tak pernah berhenti bercerita tentang petualangan sehari-harinya, kini diam 1000 bahasa. Malam harinya, setelah makan malam yang hening dan Maya yang cepat-cepat masuk ke kamar dengan alasan mengerjakan PR, Sarah menerima telepon dari Bu Indah, guru kelas 3 Maya. Jantung Sarah berdebar kencang. Bu Indah dikenal sebagai guru yang sabar dan penyayang, dan jika ia menelepon di luar jam sekolah, pasti ada sesuatu yang serius. "Selamat malam, Bu Sarah. Maaf mengganggu waktunya." Suara Bu Indah terdengar serius. "Tidak apa-apa, Bu Indah. Ada apa ya?" Sarah berusaha menenangkan diri. "Saya prihatin sekali dengan Maya, Bu Sarah. Akhir-akhir ini, dia tampak sangat berbeda. Sering melamun di kelas, tidak fokus, dan beberapa kali saya memergoki dia menangis diam-diam saat jam istirahat." Sarah merasakan sesak di dadanya. "Menangis? Kenapa, Bu?" "Itu yang saya coba cari tahu, Bu. Ketika saya tanya, dia selalu menjawab tidak apa-apa. Tapi saya juga mendapat laporan dari beberapa teman sekelasnya, Bu. Mereka bilang, Maya sering diolok-olok, dan kadang-kadang barang-barangnya disembunyikan oleh anak-anak lain. Mereka bilang, anak-anak itu meniru perlakuan orang dewasa yang mereka lihat di rumah Maya." Kalimat terakhir itu seperti palu godam yang menghantam kepala Sarah.
Perlakuan orang dewasa yang mereka lihat di rumah Maya. Mungkinkah itu Bella? Sarah sudah sering mendengar desas-desus tentang sikap dingin Bella. Bahkan beberapa kali ia mendengar langsung dari Maya bahwa Bella sering membandingkan Maya dengan anak-anak lain, mengatakan Maya ceroboh atau tidak rapi. Tapi Sarah tidak pernah menduga akan seburuk ini. Bu Indah, apakah ibu tahu siapa orang dewasa yang dimaksud anak-anak itu? Sarah mencoba mengontrol suaranya agar tidak terdengar gemetar. Ada jeda. Begini, Bu Sarah. Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi saya pernah mendengar Maya berbicara di telepon dengan ayahnya, Rico, dan dia terdengar sangat ketakutan. Dia bilang, Mama Bella galak, Papa. Dan saya juga pernah melihat Bella saat menjemput Maya beberapa kali. Raut wajahnya memang sedikit keras, dan dia tidak pernah menunjukkan kehangatan pada Maya, bahkan di depan umum. Darah Sarah mendidih. Dia mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki itu. Perubahan sikap Maya, komentar Bu Indah, dan bisikan-bisikan yang tak sengaja ia dengar. Semua mengarah pada satu nama, Bella. Rasa bersalah juga menyeruak. Mengapa ia baru menyadari separah ini? Apakah ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya? Terlalu naif untuk melihat kebenaran yang terpampang jelas? Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk berbicara dengan Rico. Dia tidak ingin langsung menuduh, tetapi ingin mencari tahu kebenaran dari pihak Rico. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang. Rico, dengan kemeja rapi dan rambut klimisnya, tampak seperti pria sukses yang tak memiliki beban. Ia tersenyum ramah, seolah-olah perceraian mereka tidak pernah terjadi. Ada apa, Rah? Kok tiba-tiba ngajak ketemu serius gini? Rico menyeruput kopinya. Ini tentang Maya, Rick. Sarah mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Dia terlihat tidak baik-baik saja belakangan ini. Bahkan gurunya pun sampai meneleponku. Rico mengerutkan kening. Nggak baik-baik aja gimana? Dia baik-baik aja tuh di rumahku. Malah kemarin dia ketawa-ketawa main sama keponakan Bella. Rick, jangan bohongi dirimu sendiri. Maya itu anakku, aku tahu perbedaannya. Dia jadi pendiam, sering melamun, bahkan kata gurunya dia sering menangis diam-diam. Sarah melihat tatapan Rico yang mulai gelisah. Mungkin dia cuma lagi puber, Rah. Atau mungkin dia lagi ada masalah sama teman-temannya di sekolah. Namanya juga anak-anak, sahut Rico meremehkan, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ini bukan masalah puber, Rick. Ini masalah serius. Ada dugaan kuat kalau dia diperlakukan tidak baik di rumahmu. Sarah menekan suaranya. Rico tertawa hambar. Diperlakukan tidak baik? Oleh siapa? Oleh Bella? Kamu nuduh Bella? Dia itu sayang sama Maya. Kamu ini terlalu berlebihan, Rah. Bella itu sabar banget ngadepin Maya yang kadang rewel, atau suka lupa naruh barang. Sabar? Menyingkirkan barang-barang Maya di lemari? Membanding-bandingkan dia dengan anak lain? Menyuruhnya tidur di luar kamar kalau dia tidak membereskan mainannya? Itu yang kamu sebut sabar, Rick? Suara Sarah meninggi, napasnya memburu. Informasi itu ia dapatkan dari Maya sendiri saat putrinya tertidur dan mengigau. Rico terdiam, ekspresinya berubah. Itu cuma disiplin, Rah. Bella itu cuma mau Maya jadi anak yang lebih rapi dan mandiri. Kamu terlalu memanjakan dia. Disiplin yang membuat anakku ketakutan? Disiplin yang membuat anakku trauma? Rico, dia anakmu juga. Tidakkah kamu lihat bagaimana dia berubah? Matanya tidak lagi bersinar. Sarah hampir berteriak. Beberapa pasang mata di kafe itu menoleh. Sudahlah, Rah. Jangan mendramatisir keadaan. Kamu ini terlalu emosional. Aku tahu Bella nggak sejahat itu. Dia cuma agak tegas. Kamu cuma iri karena aku bahagia sama Bella. Makanya kamu cari-cari kesalahan dia. Rico berdiri, mengambil kunci mobilnya. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Maya baik-baik aja. Aku harus pergi. Rico pergi begitu saja, meninggalkan Sarah sendirian, dengan amarah yang membakar hatinya. Kata-kata Rico yang meremehkan, yang menuduhnya iri, bagai bensin yang disiram ke api yang sudah berkobar. Sarah menatap punggung Rico yang menjauh. Ia merasakan kebencian yang mendalam pada mantan suaminya itu, yang begitu buta,
begitu tak peduli pada penderitaan anaknya sendiri. Dan pada Bella, sang provokator, sang penyebab luka Maya. Titik didih Sarah telah tercapai. Air mata yang sempat ia tahan kini mengalir deras. Namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Dia bersumpah, demi Maya, dia tidak akan tinggal diam. Bella akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata dan ketakutan yang telah ia tanamkan pada putrinya. Pembalasan, kata itu bergaung di benak Sarah, lebih keras dari apapun. Malam itu, Sarah tidur tidak nyenyak. Bayangan wajah ketakutan Maya dan perkataan Rico yang meremehkan terus menghantuinya. Kepalanya penuh dengan rencana, skenario, dan keinginan untuk melindungi putrinya. Namun, Sarah tahu, langkah gegabah hanya akan memperburuk keadaan. Ia harus bertindak strategis. Sebelum melancarkan perang, ia harus memberikan peringatan pertama yang jelas dan tegas. Peringatan yang akan membuat Bella sadar bahwa Sarah bukan wanita yang bisa diremehkan. Keesokan harinya, Sarah menelepon Bella. Suaranya, meskipun tegang, ia usahakan terdengar tenang dan terkontrol. Ia tidak ingin Bella merasa terancam secara fisik, tetapi terancam secara reputasi dan kenyamanan hidupnya. Halo, Bella. Ini Sarah. Sarah langsung ke intinya. Ada jeda di ujung telepon. Oh, ada apa? Suara Bella terdengar angkuh. Sedikit terkejut namun berusaha menyembunyikannya. Aku ingin bertemu denganmu. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan, tentang Maya. Tentang Maya? Bukannya Maya baik-baik saja? Rico bilang kalian sudah bicara, dan sepertinya kamu terlalu mendramatisir. Ada nada cibiran dalam suara Bella. Aku tidak mendramatisir. Bella, ini serius. Dan aku tidak akan membicarakannya melalui telepon. Aku ingin kita bertemu, empat mata, tanpa Rico. Sarah menekankan kata, tanpa Rico. Ia ingin melihat reaksi Bella tanpa ada Rico yang bisa melindunginya. Bella terdiam sejenak. Baiklah. Kapan dan di mana? Akhirnya, ia setuju. Mungkin karena rasa penasaran, atau mungkin karena sedikit gentar. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe yang berbeda. Kafe yang lebih sepi dan terpencil di pinggiran kota Bekasi, dekat perbatasan Jakarta Timur, 2 hari kemudian. Sarah ingin memastikan tidak ada mata-mata atau gangguan. Saat Sarah tiba, Bella sudah duduk di sudut, mengenakan pakaian rapi dan perhiasan berkilau, memancarkan aura superioritas yang selalu dibencinya. Bella menyeruput tehnya dengan anggun, seolah tidak ada masalah besar yang sedang menanti. Jadi, apa yang begitu penting sampai harus ketemu rahasia-rahasiaan begini? Bella membuka percakapan dengan nada meremehkan. Sarah meletakkan tasnya di meja, menatap lurus ke mata Bella. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat atau mencari keributan. Bella, aku datang untuk membicarakan Maya. Sudah kubilang, Maya baik-baik saja. Kamu ini terlalu mengada-ada. Dia itu cuma anak manja yang kurang disiplin. Makanya aku sedikit tegas dengannya. Wajar saja, kan? Bella melipat tangannya di dada. Senyum tipis sinis tersungging di bibirnya. Sedikit tegas? Menyingkirkan semua mainan kesayangannya dan menyembunyikannya di gudang sampai Maya menangis semalam suntuk? Menyuruhnya makan sendirian di dapur kalau dia tidak menghabiskan makanannya dalam waktu 5 menit? Memaksa dia untuk memakai baju yang tidak nyaman hanya karena kamu bilang itu. Bagus, padahal dia tidak suka? Itu yang kamu sebut tegas? Sarah berbicara dengan nada tenang namun tegas. Setiap kata seperti pisau yang mengiris udara. Ia melihat mata Bella sedikit melebar, terkejut bahwa Sarah mengetahui detail-detail itu. Maya mengadu padamu. Bella mendengus. Anak itu memang tukang mengadu. Dasar anak manja. Dia tidak mengadu. Bella, aku melihat sendiri dampaknya pada diriku sendiri. Dan aku mendapatkan informasi dari sumber lain yang jauh lebih terpercaya daripada perkataanmu atau Rico. Sarah memajukan tubuhnya sedikit. Anakku sudah berubah. Dia tidak ceria lagi. Dia ketakutan. Dan itu semua karena perlakuanmu. Bella tersenyum masam. Coba buktikan. Aku tidak melakukan apa-apa. Mungkin dia memang lagi depresi saja karena orang tuanya bercerai. Jangan coba-coba mengalihkan kesalahan. Bella, aku tahu apa yang kamu lakukan.
Aku tidak butuh bukti untuk melihat kehancuran psikologis putriku. Sarah menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Aku datang ke sini untuk memberimu peringatan. Bella tertawa kecil. Tawa meremehkan yang membuat darah Sarah mendidih. Peringatan apa? Kamu mau mengancamku? Aku tidak takut. Rico percaya padaku, dan aku tidak melakukan apa-apa. Rico mungkin percaya padamu, tapi aku tidak. Dan ada banyak orang lain yang tidak akan percaya padamu jika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sarah menatap tajam. Kamu tahu, Bella, aku punya banyak koneksi. Aku bekerja di media, dan aku tahu bagaimana caranya membuat sebuah cerita menjadi viral. Bella menelan ludah, senyumnya memudar sedikit. Apa maksudmu? Maksudku, Sarah melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti bisikan mematikan. Jika perlakuanmu terhadap Maya tidak berhenti, jika aku melihat satu saja lagi tanda ketakutan atau kesedihan pada putriku karena ulahmu, aku tidak akan segan-segan mengungkap semuanya. Aku akan pastikan semua orang tahu bagaimana Bella yang sempurna dan anggun ini memperlakukan seorang anak kecil yang tidak berdaya. Aku akan pastikan reputasimu hancur berkeping-keping. Aku akan pastikan orang-orang di sekitarmu, teman-temanmu, rekan kerjamu, bahkan mungkin klien-klienmu, mengetahui wajah aslimu. Wajah Bella pucat pasi. Kamu mengancamku. Ini bukan ancaman, Bella. Ini janji. Janji seorang ibu yang putrinya sedang terluka. Dan aku akan melakukannya. Bahkan jika itu berarti aku harus mempertaruhkan segalanya. Sarah bersandar ke kursinya, menatap Bella yang kini tampak gemetar. Aku tahu kamu bekerja sebagai event organizer besar, kan? Reputasi adalah segalanya dalam bisnismu. Bayangkan jika semua klienmu tahu bahwa kamu adalah seorang penindas anak. Bayangkan jika semua artikel tentang acaramu itu dihiasi dengan komentar-komentar tentang kekejamanmu. Apakah kamu siap untuk itu? Bella terdiam, matanya melotot. Ia tidak pernah menyangka Sarah akan bertindak sejauh ini, atau bahwa Sarah memiliki informasi sebanyak itu tentang dirinya. Kebanggaan dan kesombongannya perlahan runtuh, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar. Aku serius, Bella. Sarah melanjutkan, ini adalah peringatan pertama dan terakhirku secara langsung. Setelah ini, jika aku masih melihat Maya menderita, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak lebih jauh. Aku tidak akan membalas dengan cara fisik, karena itu akan membuatku sama rendahan denganmu. Aku akan membalas dengan cara yang akan melumpuhkanmu dari dalam, merenggut semua yang kau banggakan, sampai kau memohon ampun. Bella menatap Sarah dengan kebencian dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa Sarah gila, tetapi suara Sarah yang tenang namun penuh ancaman itu membuatnya bungkam. Dia tahu Sarah tidak main-main. Ada aura gelap, aura kekuatan yang belum pernah ia lihat pada Sarah sebelumnya. Sarah berdiri, mengambil tasnya. Pikirkan baik-baik, Bella. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan putriku. Ini adalah perang yang tidak akan kamu menangkan, karena aku bertarung demi cinta. Dan cinta seorang ibu itu jauh lebih kuat daripada kebencian dan keegoisanmu. Sarah berbalik dan meninggalkan Bella yang terpaku di kursinya. Wajahnya merah padam antara amarah dan rasa takut. Langkah Sarah terasa lebih ringan. Dia telah menabuh genderang perang. Peringatan telah diberikan. Sekarang, tinggal menunggu reaksi. Jika Bella tidak berubah, maka Sarah siap melancarkan serangan berikutnya. Serangan yang jauh lebih kejam dan terencana. Perjalanan untuk menyembuhkan Maya dimulai dengan menumbangkan penindasnya. Peringatan yang Sarah berikan pada Bella tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan. 2 minggu berlalu sejak pertemuan di kafe itu, dan kondisi Maya bukannya membaik, malah semakin memburuk. Senyum tipisnya kian memudar, digantikan oleh tatapan kosong dan keputusasaan yang mendalam. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, menangis tanpa suara, tubuhnya bergetar hebat. Sarah merasakan jantungnya diremas setiap kali melihat putrinya menderita. Kata-kata Bella yang angkuh dan cibiran Rico yang meremehkan terus berputar di kepalanya. Mereka tidak percaya. Mereka tidak peduli. Sarah tahu, saatnya telah tiba untuk mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Sarah tidak lagi mengandalkan insting atau laporan tidak langsung.
Ia butuh sesuatu yang solid, sesuatu yang bisa berbicara lebih keras dari kata-kata. Langkah pertama Sarah adalah berkonsultasi dengan seorang psikolog anak terkemuka, Dr. Aisyah. Ia menjelaskan semua perubahan pada Maya, keluhan dari guru, dan pertemuannya dengan Bella serta Rico. Dr. Aisyah mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk sesekali, tatapannya penuh empati. Dari deskripsi Anda, Bu Sarah, ada indikasi kuat Maya mengalami trauma emosional dan mungkin juga penindasan. Gejala yang Anda sebutkan seperti perubahan perilaku, kecemasan, mimpi buruk, dan penarikan diri adalah tanda-tanda klasik dari anak yang merasa tidak aman dan tertekan. Jelas Dr. Aisyah dengan lembut. Kita perlu melakukan beberapa sesi terapi bermain dengan Maya untuk memudahkannya berekspresi. Anak-anak seringkali tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka secara verbal, tapi melalui permainan, mereka bisa menunjukkan apa yang mereka alami. Selama beberapa sesi terapi bermain, Maya mulai menunjukkan sedikit kemajuan. Melalui boneka dan gambar, ia secara tidak langsung menceritakan permainan yang Bella lakukan padanya. Menyembunyikan boneka kesayangannya, mengurungnya sebentar di kamar mandi gelap karena tidak patuh, atau memaksanya makan makanan yang tidak ia sukai sampai muntah. Maya menggambar sosok wanita besar dengan wajah seram yang sedang membentaknya, dan sosok dirinya yang meringkuk ketakutan di sudut. Setiap kali Maya menggambar atau menceritakan potongan-potongan itu, air mata Sarah tak terbendung. Maya tidak mengada-ada. Ini semua nyata. Selain terapi, Sarah juga mulai memasang mata-mata di lingkungan sekitar Maya. Ia meminta bantuan Baktina, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumahnya dan sangat menyayangi Maya, untuk lebih memperhatikan gerak-gerik Maya setiap kali ia dijemput atau diantar oleh Rico atau Bella. Sarah juga mulai mencari tahu tentang lingkungan rumah Rico dan Bella. Suatu sore, Sarah mendapatkan ide. Ia membeli sebuah kamera pengintai kecil yang menyerupai boneka lucu, lalu diam-diam menyelipkannya ke dalam tas bekal Maya. Ini boneka baru Maya. Yah, lucu, kan? Temani Maya kalau lagi di rumah Papa, biar Maya nggak kesepian, kata Sarah pada Maya, sambil mengedipkan mata, seolah ini adalah rahasia kecil mereka. Maya, yang polos, mengangguk senang. Sarah telah memberi instruksi pada Maya untuk selalu meletakkan boneka itu di tempat yang terlihat jelas saat ia berada di rumah Rico, seolah-olah boneka itu ingin melihat apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, dengan jantung berdebar kencang, Sarah memeriksa rekaman dari boneka kamera itu. Apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih dan perutnya mual. Rekaman itu menunjukkan Bella yang sedang berteriak-teriak pada Maya karena menumpahkan minum, menarik rambut Maya dengan kasar saat ia tidak mau membereskan mainannya, bahkan mengunci Maya di kamar mandi selama beberapa menit sambil mengancamnya dengan kata-kata kasar. Suara Bella yang dingin dan menusuk, tawa sinisnya saat Maya menangis, dan ekspresi ketakutan yang jelas pada wajah Maya, semua terekam dengan jelas. Ada juga rekaman di mana Bella membuang makanan yang tidak dihabiskan Maya ke tempat sampah, sambil berkata, "Kalau nggak mau makan, berarti nggak usah makan sama sekali. Biar tahu rasa." Rekaman itu juga menangkap momen ketika Rico ada di rumah. Pria itu tampak sibuk dengan ponselnya, sesekali melirik arah Bella dan Maya, namun tidak melakukan apa-apa. Ia hanya pura-pura tidak melihat atau tidak mendengar, kembali fokus pada ponselnya, seolah drama di depannya hanyalah gangguan kecil. Kemarahan Sarah pada Rico kini setara dengan kemarahannya pada Bella. Rico, ayahnya sendiri, membiarkan putrinya disiksa di depan matanya. Sarah mengumpulkan semua bukti itu, rekaman video, laporan dari Dr. Aisyah, catatan terapis, dan bahkan beberapa tangkapan layar dari percakapan Maya dengan teman-temannya yang mengeluhkan perlakuan Bella. Semua ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Ini adalah amunisi yang ia butuhkan untuk melancarkan serangan berikutnya. Sarah merasa sedikit lega. Namun pada saat yang sama, beban di pundaknya semakin berat. Ia harus segera bertindak. Demi Maya. Dengan tumpukan bukti di tangannya, Sarah tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghadapi Rico dan Bella sendirian. Ia membutuhkan dukungan hukum dan psikologis. Ia menghubungi pengacara langganannya, Ibu Ratna, seorang pengacara keluarga yang terkenal tegas dan cakap. Sarah memaparkan semua bukti yang ia miliki, rekaman video, laporan Dr. Aisyah, dan catatan-catatan lainnya. Ibu Ratna mendengarkan dengan ekspresi serius, sesekali mengangguk, matanya menatap tajam ke layar laptop saat menyaksikan rekaman dari boneka kamera. "Ini adalah bukti yang sangat kuat, Bu Sarah,"
kata Ibu Ratna setelah selesai. Rekaman video ini saja sudah cukup untuk menunjukkan pola kekerasan emosional dan fisik. Kita bisa mengajukan laporan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan juga mengajukan permohonan hak asuh tunggal secara penuh. Dengan bukti ini, kemungkinan besar kita akan menang. Sarah menghela napas lega. Jadi, kita akan melawannya. Tentu saja. Ini bukan lagi tentang sekadar peringatan. Ini tentang perlindungan anak Anda. Kita akan minta mereka datang untuk konfrontasi terbuka. Ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengakui dan bertanggung jawab sebelum kita menempuh jalur hukum yang lebih drastis. Ibu Ratna mengirimkan surat panggilan resmi kepada Riko dan Bella, meminta mereka untuk hadir di kantornya untuk mediasi terkait masalah hak asuh dan perlindungan anak, disertai ancaman akan menempuh jalur hukum jika tidak hadir. Sarah ingin melihat langsung reaksi mereka saat bukti-bukti itu disajikan di hadapan mereka. Hari H tiba. Ruangan mediasi di kantor Ibu Ratna terasa tegang. Sarah duduk di satu sisi meja, ditemani Ibu Ratna yang berwibawa. Di sisi lain, Riko duduk dengan wajah cemberut, dan di sampingnya, Bella tampak gelisah. Ia masih mengenakan pakaian rapi, tetapi aura angkuhnya sedikit memudar. Mungkin ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ibu Ratna memulai pertemuan dengan tenang namun tegas. Terima kasih sudah hadir, Bapak Riko dan Ibu Bella. Kami mengadakan pertemuan ini untuk membahas kondisi Maya, putri dari Bapak Riko dan Ibu Sarah, yang menurut kami sedang dalam kondisi tidak baik akibat dugaan perlakuan tidak pantas di rumah Bapak Riko dan Ibu Bella. Riko mendengus. Sudah saya bilang, ini semua cuma dilebih-lebihkan. Maya baik-baik saja. Baik-baik saja. Ibu Ratna mengangkat alis. Kami punya bukti sebaliknya. Kemudian, Ibu Ratna mulai memaparkan bukti-bukti yang Sarah kumpulkan. Dimulai dengan laporan Dr. Aisyah, yang merinci kondisi psikologis Maya dan indikasi trauma. Riko mulai tampak tidak nyaman. Sesekali melirik Bella yang kini mulai gelisah. Bella mencoba mempertahankan wajah tenangnya, tetapi matanya mulai menunjukkan kecemasan. Dan sekarang, kata Ibu Ratna, menekan tombol di laptopnya, proyektor menyala dan menampilkan rekaman video dari boneka kamera. Kami punya bukti visual tentang bagaimana Maya baik-baik saja. Video pertama diputar. Itu adalah adegan Bella membentak Maya karena menumpahkan minum, menarik rambutnya, dan kemudian mengurungnya di kamar mandi gelap. Suara Bella yang melengking, teriakan ketakutan Maya, dan tangisannya yang memilukan memenuhi ruangan. Riko tampak terperangah. Wajahnya memucat saat melihat putrinya ketakutan di depan matanya sendiri. Ia menoleh ke arah Bella, yang kini pucat pasi, menunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Ini tidak mungkin, gumam Riko, suaranya lemah. Ini nyata, Pak Riko, kata Ibu Ratna dingin. Dan ini baru satu dari beberapa rekaman yang kami miliki. Ada rekaman saat Maya dipaksa makan, saat mainannya disembunyikan, dan banyak lagi. Ibu Ratna memutar beberapa klip video lagi. Masing-masing menunjukkan kekejaman Bella yang semakin menjadi-jadi, dan kelalaian Riko yang membiarkannya. Ada rekaman Riko yang sibuk dengan ponselnya, bahkan saat Bella sedang memarahi Maya di sebelahnya. Pak Riko, Ibu Ratna menunjuk ke arahnya. Anda adalah ayah kandung Maya. Anda melihat ini terjadi di rumah Anda. Mengapa Anda tidak melakukan apa-apa? Riko tergagap. Saya pikir itu hanya disiplin. Bella bilang dia ingin Maya mandiri. Disiplin yang merusak mental anak Anda? Disiplin yang membuat anak Anda ketakutan sampai mengigau di malam hari? Ibu Ratna menatap tajam. Ini bukan disiplin, Pak Riko. Ini adalah kekerasan. Bella, yang sedari tadi hanya menunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak, tetapi masih ada percikan amarah di sana. Ini semua fitnah. Itu editan. Kalian tidak bisa membuktikannya, teriak Bella histeris. Bukan editan, Bu Bella, sahut Ibu Ratna tenang. Kami sudah melakukan verifikasi forensik. Ini asli. Dan kami tidak hanya punya video. Kami punya laporan psikolog anak yang menyatakan Maya mengalami trauma berat akibat perlakuan Anda. Ibu Ratna menunjukkan laporan Dr. Aisyah. Bella membaca cepat. Matanya melebar saat melihat diagnosa dan rekomendasi di sana. Lihat ini, Riko. Sarah akhirnya angkat bicara.
Suaranya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Ini adalah akibat dari istrimu yang kejam dan kau yang buta. Putri kita sendiri menderita karena kalian. Riko menatap Maya, kemudian ke Sarah, lalu ke Bella. Wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah, malu, dan kemarahan pada Bella. Bella, kenapa kamu lakukan ini? Aku tidak bermaksud. Bella mencoba membela diri, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ia tahu ia tertangkap basah. Seluruh tubuhnya gemetar. Jadi, apa yang kalian inginkan sekarang? Tanya Riko. Suaranya sudah tidak sombong seperti sebelumnya. Kami menginginkan dua hal, jawab Ibu Ratna. Pertama, Bapak Riko tidak lagi memiliki hak asuh untuk menjemput atau menginapkan Maya di rumah Anda. Semua hak asuh akan jatuh sepenuhnya kepada Ibu Sarah. Kedua, kami ingin ada pengakuan dan permintaan maaf dari Ibu Bella atas perbuatannya, dan dia harus bersedia menjalani konseling psikologis. Bella menatap Ibu Ratna, lalu Sarah, dengan tatapan penuh kebencian. Tidak, aku tidak akan minta maaf. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, Ibu Ratna tersenyum tipis, senyum yang dingin. Kami tidak punya pilihan selain membawa kasus ini ke jalur hukum. Dengan semua bukti ini, saya yakin hakim akan dengan mudah memberikan hak asuh penuh kepada Ibu Sarah dan Ibu Bella. Anda mungkin akan menghadapi tuntutan hukum terkait kekerasan terhadap anak. Ancaman tuntutan hukum membuat Bella terdiam. Wajahnya yang pucat kini semakin putih, dan ia mulai terisak pelan. Riko yang melihat Bella terpojok, merasa panik. Reputasi keluarganya, bisnisnya, semua bisa hancur jika kasus ini masuk ke pengadilan. Bella, akui saja, desis Riko pada Bella. Ini semua sudah jelas. Bella menggelengkan kepalanya, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa terpojok, dihina, dan ketakutan. Semua yang ia banggakan, semua yang ia sembunyikan, kini terungkap di hadapan orang yang paling ia benci, Sarah. Sarah menatap Bella yang kini terisak, tubuhnya bergetar. Hati Sarah tidak merasakan kepuasan, melainkan campuran kesedihan karena penderitaan putrinya dan kemarahan pada betapa jauhnya semua ini harus berjalan. Ini adalah konfrontasi terbuka yang diharapkan Sarah akan menjadi titik balik. Ini adalah awal dari pembalasan Sarah yang sesungguhnya. Bella telah menolak peringatan, kini ia harus menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Setelah konfrontasi yang menguras emosi, Sarah tahu Bella tidak akan pernah berubah hanya karena ancaman atau bukti. Kebencian dan keangkuhan Bella sudah terlalu mendarah daging. Sarah merasakan kegeraman yang mendalam, bukan hanya pada Bella, tapi juga pada Riko yang dengan pengecutnya membiarkan semua itu terjadi. Namun, kemarahan Sarah kini lebih terarah, lebih dingin, dan lebih fokus. Ia tidak akan membalas dengan cara fisik yang akan menjatuhkannya ke level Bella. Ia akan melancarkan strategi pembalasan yang cerdas, sistematis, dan menghancurkan secara perlahan, tepat sasaran pada hal-hal yang paling Bella hargai, reputasi, karir, dan kehidupannya yang tampak sempurna di mata publik. Sarah menghabiskan beberapa hari merenung, memetakan kelemahan Bella. Bella adalah seorang event organizer terkenal di Bekasi, bahkan beberapa kali menangani acara-acara besar di Jakarta. Reputasi adalah segalanya baginya. Ia selalu tampil sempurna di media sosial, memamerkan kehidupan mewah dan kesuksesannya. Itu adalah celah yang Sarah incar. Langkah pertama Sarah adalah mencari tahu lebih banyak tentang Bella, lebih dari sekadar data profesional. Ia mulai menelusuri jejak digital Bella, mengamati akun media sosialnya, mencari tahu siapa saja klien-klien utamanya, dan siapa saja kolega atau bahkan rivalnya. Sarah juga mulai mengorek informasi dari teman-teman lama Riko yang mungkin mengenal Bella, atau dari gosip-gosip di kalangan ibu-ibu sosialita Bekasi. Informasi-informasi kecil yang terkesan remeh ini, seperti kebiasaan Bella bergosip tentang kliennya, atau hubungannya yang tidak terlalu baik dengan beberapa vendor, ternyata menjadi kepingan puzzle berharga. Sarah kemudian menghubungi Dita, seorang teman lama yang bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media online terkemuka. Dita dikenal karena ketajamannya dalam membongkar skandal. Sarah menceritakan seluruh kronologi, menunjukkan rekaman video dan laporan Dr. Aisyah. Dita terkejut dan marah. Ia memiliki anak perempuan seusia Maya dan merasa simpati yang mendalam. Ini gila, Ra, ujar Dita, matanya memancarkan kemarahan.
Bella itu publik figur kecil di kota ini. Kalau ini terungkap, tamat dia. Aku tidak ingin ini menjadi sensasi murahan. Dit, kata Sarah. Aku hanya ingin keadilan untuk Maya. Aku ingin Bella merasakan akibat dari perbuatannya. Aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Tentu. Aku akan membantu. Dita mengangguk. Tapi kita tidak bisa langsung mengunggah video ini ke media. Itu bisa jadi bumerang buat kamu dan Maya. Kita harus main cantik. Dita menyarankan sebuah strategi. Mereka akan memulai dengan menggali informasi lain tentang Bella dari sumber-sumber yang tidak terkait langsung dengan kasus Maya. Tujuannya adalah membangun narasi bahwa Bella adalah sosok yang bermasalah, tidak etis, atau bahkan manipulatif di balik citra publiknya yang sempurna. Setelah fondasi narasi itu terbangun, barulah mereka bisa memasukkan sedikit demi sedikit informasi tentang perlakuan Bella terhadap Maya, menyajikannya sebagai bagian dari pola perilaku Bella yang memang buruk. Sarah dan Dita mulai bekerja. Dita memanfaatkan jaringannya di kalangan jurnalis dan event organizer. Mereka menemukan beberapa vendor yang merasa dirugikan oleh Bella di masa lalu, klien yang tidak puas namun enggan bersuara, dan bahkan beberapa mantan karyawan yang dipecat secara tidak adil. Mereka mengumpulkan kesaksian, rekaman percakapan, dan bukti-bukti kecil lainnya yang menunjukkan sisi gelap Bella. Pada saat yang sama, Sarah juga mengambil langkah lain. Ia memutuskan untuk memanfaatkan akun media sosial pribadinya, yang cukup memiliki banyak pengikut di kalangan ibu-ibu dan komunitas lokal. Namun, ia tidak akan terang-terangan menyerang Bella. Sarah mulai memposting tentang pentingnya perlindungan anak, bahaya kekerasan emosional, dan tanda-tanda anak yang menjadi korban penindasan, tanpa menyebut nama siapapun. Ia menulis dengan sangat emosional dan menyentuh, dari sudut pandang seorang ibu yang khawatir. Postingan-postingan ini dengan cepat menarik perhatian dan simpati. Banyak ibu-ibu yang mulai bertanya-tanya, dan beberapa bahkan berbagi cerita pengalaman serupa. Di balik layar, Dita mulai menulis artikel-artikel investigasi. Awalnya, artikel-artikel itu membahas etika dalam bisnis event organizer, tentang perusahaan-perusahaan yang seringkali tidak transparan atau tidak profesional, dengan studi kasus anonim yang memiliki kemiripan dengan cara kerja Bella. Artikel-artikel itu mulai menciptakan keraguan di benak publik dan klien potensial. Sarah juga menghubungi beberapa teman sosialitanya yang memiliki pengaruh di kalangan arisan dan komunitas elit Bekasi. Ia tidak menceritakan detail kekejaman Bella terhadap Maya, tetapi ia mulai menabur benih keraguan. Aku cuma khawatir sama Maya kalau pas lagi di rumah ayahnya. Bella itu agak keras orangnya. Atau, aku dengar Bella sempat ada masalah sama beberapa vendor, ya? Semoga nggak bener, sih. Kata-kata ini menyebar seperti bisikan angin, namun efektif. Di dunia sosialita, gosip adalah mata uang, dan gosip negatif bisa meruntuhkan segalanya. Strategi pembalasan Sarah bukan lagi tentang satu pukulan telak, melainkan serangkaian tusukan jarum yang kecil namun berkelanjutan. Tusukan yang akan mengikis kepercayaan, merusak reputasi, dan perlahan-lahan menghancurkan fondasi hidup Bella. Sarah melihat ini bukan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai bentuk keadilan yang harus ditegakkan untuk putrinya. Ia tidak ingin Bella hanya meminta maaf. Ia ingin Bella merasakan sakitnya kehilangan, sakitnya dipermalukan, seperti yang telah Maya rasakan. Setiap malam, setelah memastikan Maya tidur lelap, Sarah duduk di depan laptopnya, menyusun rencana selanjutnya dengan Dita. Mereka membahas setiap kemungkinan, setiap konsekuensi. Sarah tahu bahwa ini adalah pertarungan yang panjang dan melelahkan, tetapi melihat kembali rekaman Maya yang ketakutan, dan mendengar igauan putrinya di malam hari, memberinya kekuatan yang tak terbatas. Ia adalah seorang ibu. Dan untuk anaknya, ia rela menjadi monster yang lebih menakutkan daripada penindasnya. Strategi pembalasan telah dimulai. Bella bahkan belum menyadari badai besar yang sedang datang menghampirinya. Udara sejuk pagi itu terasa ironis di tengah hati Bella yang mulai membara. Sejak konfrontasi di kantor pengacara Sarah, Bella merasakan kecemasan yang perlahan merayap. Ancaman Sarah tentang mengungkap semuanya terus bergaung di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Sarah hanya menggertak, bahwa Rico akan melindunginya. Namun, ada yang berbeda. Rico, suaminya, kini terlihat lebih sering mengernyitkan dahi, menatapnya dengan tatapan curiga, bahkan kadang menghindari kontak mata. Dan kemudian,
Keretakan pertama mulai muncul. Awalnya, itu hanya hal-hal kecil. Beberapa klien potensial yang tiba-tiba membatalkan pertemuan tanpa alasan jelas. Email yang tidak dibalas. Panggilan telepon yang tidak diangkat. Bella mengabaikannya. Menganggap itu hanya kebetulan atau kesibukan klien. Namun, frekuensinya semakin meningkat. Suatu pagi, Bella menerima email dari klien lamanya, sebuah perusahaan besar yang selalu menggunakan jasanya untuk acara peluncuran produk. Email itu berisi pembatalan kontrak untuk acara mendatang, dengan alasan yang sangat samar, perubahan strategi internal. Bella merasa ada yang aneh. Perusahaan itu selalu loyal. Ia menelepon manajer perusahaan itu, tetapi hanya mendapat jawaban berputar-putar dan permintaan maaf yang hambar. Ada apa ini? Bella bertanya pada dirinya sendiri, rasa cemas mulai merayapi. Kemudian, ia mulai merasakan perubahan di lingkungan sosialnya. Saat ia menghadiri sebuah acara arisan elit, senyum ramah yang biasa ia terima dari teman-teman sosialitanya kini terasa kaku, bahkan ada yang menghindarinya. Bisik-bisik terdengar setiap kali ia lewat. Bella mencoba tersenyum dan menyapa, tetapi responsnya dingin. Ia merasa seperti ada yang aneh, seolah ada gosip tak terlihat yang menyelimuti dirinya. Sementara itu, artikel-artikel investigasi Dita mulai dipublikasikan di media online. Awalnya, tidak ada nama Bella yang disebut. Artikel itu hanya membahas praktik tidak etis dalam industri event organizer, vendor yang dirugikan oleh hiu besar, atau bagaimana reputasi bisa menghancurkan bisnis. Namun, detail-detail yang disebutkan dalam artikel itu, meski anonim, sangat mirip dengan praktik Bella. Para pembaca cerdas, terutama mereka yang berkecimpung di industri yang sama, mulai curiga. Komentar-komentar di bawah artikel mulai menyebut nama Bella, atau menanyakan apakah itu Io yang itu. Bella sendiri menemukan artikel-artikel itu dan membaca komentar-komentarnya. Wajahnya memerah karena marah. Ia merasa difitnah. Namun tidak ada nama resminya di sana, jadi ia tidak bisa menuntut. Ia mencurigai Sarah, tetapi tidak punya bukti. Puncak keretakan pertama terjadi saat Rico pulang kerja dengan wajah sangat tegang. Ia melemparkan sebuah tablet ke meja di depan Bella. Di layar tablet, terpampang sebuah artikel berita online yang jauh lebih terang-terangan. Judulnya, meskipun tidak menyebut nama Bella secara langsung, berbunyi, Io ternama Bekasi diduga lakukan kekerasan terhadap anak tiri, klien mulai mundur. Artikel itu merujuk pada seorang event organizer wanita yang dikenal anggun dan sukses di Bekasi, dan menyertakan kutipan dari sumber terpercaya yang mendeskripsikan perilaku kasar terhadap seorang anak tiri, sangat mirip dengan apa yang Sarah katakan di pertemuan mediasi. Meskipun tidak ada rekaman video atau nama, narasi itu jelas mengarah padanya. Bella, apa-apaan ini? Rico berteriak. Suaranya dipenuhi amarah dan kepanikan. Kamu beneran lakukan itu pada Maya? Sarah tidak main-main. Aku bilang dia gila. Tapi ini akan menghancurkan kita. Bella terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah mimpi terburuknya. Reputasinya, yang ia bangun bertahun-tahun, kini mulai hancur. Ia mencoba membela diri. Aku tidak tahu ini dari mana. Rico, ini pasti ulah Sarah. Dia menyebarkan fitnah. Ini semua bohong. Bohong. Kamu pikir aku bodoh? Video itu tidak bohong. Bella, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering membentak Maya? Aku hanya tidak menyangka separah itu. Rico menjambak rambutnya sendiri. Frustrasi. Klien-klien sudah mulai bertanya. Bella, bisnis kita terancam. Aku sudah dapat telepon dari beberapa relasi pentingku. Mereka menanyakan tentang artikel ini. Pertengkaran hebat pun pecah malam itu. Rico menuduh Bella telah menghancurkan hidup mereka, menghancurkan reputasinya. Bella balik menuduh Rico yang tidak melindunginya, tidak percaya padanya, dan terlalu naif. Suasana di rumah mereka menjadi sangat dingin dan penuh ketegangan. Cinta dan keharmonisan yang selama ini mereka pamerkan, kini retak dan mulai memperlihatkan celah-celah lebar. Bella duduk di kamar tidurnya, air mata mengalir deras. Ia melihat pesan-pesan yang masuk ke ponselnya. Pertanyaan sinis dari teman, pembatalan beberapa janji,
dan bahkan komentar negatif di unggahan bisnisnya di Instagram. Ia merasakan bagaimana kerangka bangunan kehidupannya yang sempurna, yang ia bangun dengan susah payah, mulai bergetar dan runtuh di sana-sini. Ia membenci Sarah lebih dari sebelumnya, tetapi rasa takut juga melumpuhkannya. Sarah tidak hanya menggertak. Sarah memang sedang melancarkan serangan. Dan keretakan pertama itu adalah bukti nyata bahwa strategi pembalasan Sarah mulai membuahkan hasil. Bella kini merasakan bagaimana rasanya terpojok, meskipun baru pada tahap awal. Setelah keretakan pertama muncul, Sarah tidak menghentikan serangannya. Ia tahu ini baru permulaan, dan Bella masih memiliki cukup kekuatan untuk bertahan atau bahkan membalikan keadaan jika Sarah lengah. Tekanan yang ia berikan harus terus meningkat, merayap perlahan namun pasti, hingga Bella benar-benar terpuruk. Ini adalah fase eskalasi tekanan, di mana Sarah akan menggunakan semua sumber daya yang ia miliki untuk melumpuhkan Bella dari berbagai arah. Dita, sang jurnalis, kembali menjadi ujung tombak. Artikel-artikel yang lebih tajam dan eksplisit mulai bermunculan. Kali ini, Dita menggunakan frasa-frasa yang lebih spesifik, merujuk pada seorang Iyo wanita yang dikenal dengan inisial BA, atau kasus kekerasan emosional pada anak tiri yang melibatkan istri seorang pengusaha properti di Bekasi. Meskipun masih tanpa menyebut nama lengkap, detail-detail itu semakin mempersempit lingkaran tuduhan langsung kepada Bella. Artikel-artikel ini tidak hanya muncul di media online Dita, tetapi juga di beberapa blog dan forum ibu-ibu yang memiliki pengaruh luas, disebarkan secara anonim oleh jaringan Sarah. Dampak dari artikel-artikel ini sangat cepat terasa. Salah satu klien terbesar Bella, sebuah perusahaan multinasional yang sangat peduli dengan citra publik dan etika, langsung membatalkan semua kontrak mereka dengan perusahaan event organizer Bella. Pukulan ini sangat telak, karena kontrak tersebut bernilai miliaran rupiah dan merupakan tulang punggung finansial bisnis Bella. Email pembatalan itu dikirimkan dengan nada dingin dan tanpa basa-basi, hanya menyebutkan masalah reputasi yang tidak bisa ditoleransi. Selain itu, Sarah juga mulai memanfaatkan koneksinya di lingkaran sosialita yang lebih tinggi. Ia memiliki kenalan seorang wanita bernama Ibu Rina, ketua dari beberapa perkumpulan amal elit yang sangat dihormati di Bekasi. Ibu Rina adalah sosok yang sangat peduli dengan isu anak-anak dan seringkali menjadi sponsor acara amal untuk perlindungan anak. Sarah menemui Ibu Rina, menceritakan sekilas tentang dugaan perlakuan Bella terhadap Maya, tanpa menunjukkan video secara langsung, hanya mengandalkan narasi yang menyentuh hati dan terkesan objektif. Sarah menekankan bagaimana anak-anak bisa menjadi korban kekejaman orang dewasa di lingkungan terdekat mereka. Ibu Rina, yang tergerak, mulai menabur benih keraguan di antara jaringannya. Ia mulai mengomentari di berbagai grup WhatsApp elit, "Saya dengar ada Yo yang suka main kasar sama anak tiri ya? Ngeri sekali zaman sekarang. Kita harus hati-hati dalam memilih mitra bisnis atau teman." Bisikan-bisikan ini datang dari seorang tokoh yang dihormati seperti Ibu Rina, memiliki efek domino. Undangan-undangan arisan Bella mulai berkurang drastis. Beberapa teman yang dulunya akrab kini menjaga jarak, menelepon hanya untuk sekadar berbasa-basi atau tiba-tiba sibuk saat Bella mengajak bertemu. Bella merasakan dirinya menjadi bahan gunjingan, diasingkan dari lingkaran sosial yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya. Tekanan juga datang dari dalam rumah tangga Bella. Rico, yang sebelumnya hanya bersikap pasif, kini mulai kehilangan kesabarannya. Kerugian finansial yang signifikan akibat pembatalan kontrak besar membuat Rico panik. Bisnis propertinya sendiri juga mulai terpengaruh karena rekan-rekan bisnisnya mulai menanyakan tentang skandal istrinya CEO yang bermasalah. Malam-malam mereka diisi dengan pertengkaran sengit. Rico menuduh Bella egois, tidak peduli pada masa depan mereka, dan telah menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Bella, yang tertekan, membalas dengan amarah, menuduh Rico yang terlalu lemah dan tidak melindunginya dari fitnah Sarah. Hubungan mereka kian retak, penuh dengan kecurigaan dan kebencian. Bella mencoba melawan. Ia menyewa pengacara untuk menuntut media yang menerbitkan artikel-artikel itu atas pencemaran nama baik, tetapi pengacaranya mengatakan sulit karena artikel itu tidak menyebut nama lengkapnya secara eksplisit dan hanya menggunakan dugaan atau sumber terpercaya. Ia juga mencoba menghubungi klien-kliennya untuk menjelaskan, tetapi sebagian besar sudah menutup pintu, tidak mau mengambil risiko reputasi. Sarah melihat semua ini dari kejauhan, dengan perasaan dingin yang membekas. Ia tidak lagi merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan kepuasan yang perlahan,
menyaksikan buah dari benih yang ia tanam mulai tumbuh. Ini bukan tentang balas dendam yang membabi buta, melainkan tentang penegakan keadilan dan perlindungan untuk Maya. Setiap kali ia melihat Maya tertawa lagi, meskipun masih dengan sedikit kecemasan, Sarah tahu ia berada di jalur yang benar. Bella mulai menunjukkan tanda-tanda stres yang parah. Ia seringkali terlihat lesu, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, dan berat badannya menurun. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini tampak berantakan, dan pakaiannya tidak seanggun biasanya. Ia seringkali terlihat mondar-mandir di rumah, memegang ponselnya, menatapnya dengan tatapan putus asa, berharap ada kabar baik yang tidak pernah datang. Kamu harus melakukan sesuatu. Bella, kita bisa bangkrut. Rico sering berteriak padanya. Coba bicara baik-baik sama Sarah. Minta maaf. Apa susahnya sih? Demi kita. Apa? Minta maaf pada wanita itu? Bella membalas, rasa harga dirinya masih terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan. Dia yang harusnya minta maaf padaku karena sudah memfitnahku. Namun, nada suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Ada nada keputusasaan yang kentara. Bella merasakan bahwa ia sedang terperangkap dalam jaring laba-laba yang dibangun oleh Sarah, dan setiap gerakannya hanya semakin mengencangkan jerat itu. Tekanan itu kian mencekiknya, dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Sarah telah berhasil dalam eskalasi tekanannya, mendorong Bella ke tepi jurang, menunggu saat yang tepat untuk memberikannya dorongan terakhir. Setelah tekanan yang terus-menerus dan terstruktur dari Sarah, kehidupan Bella mulai benar-benar runtuh. Ini adalah fase kehancuran yang dimulai, di mana fondasi yang selama ini menopang keangkuhan dan kesombongan Bella mulai ambruk satu persatu, meninggalkan dirinya dalam kekacauan dan keputusasaan. Pukulan paling telak datang dari dunia profesional. Tidak hanya klien besar yang membatalkan kontrak, tetapi juga klien-klien lain, baik yang kecil maupun menengah, mulai menarik diri. Jadwal Bella yang tadinya penuh dengan meeting dan perencanaan event, kini kosong melompong. Telepon yang berdering hanya berisi panggilan dari penagih hutang atau mantan vendor yang meminta pelunasan. Karyawan-karyawan Bella yang setia, satu persatu mulai mengajukan pengunduran diri, mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih stabil. Mereka tidak lagi percaya pada masa depan perusahaan yang dipimpin oleh seseorang dengan reputasi seburuk Bella. Kantor event organizer Bella yang megah, kini terasa sepi dan menyeramkan, seperti kuburan bagi mimpi-mimpi yang dibangunnya. Rico, yang selama ini hanya peduli pada bisnis dan reputasinya sendiri, akhirnya mencapai batas kesabaran. Kerugian finansial yang signifikan tidak bisa lagi ia tolerir. Bisnis propertinya sendiri mulai goyah karena bank-bank mulai ragu memberikan pinjaman kepadanya. Mengingat masalah reputasi yang melekat pada istrinya. Tekanan dari rekan bisnis dan bankir membuat Rico murka. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat yang membuat rumah mereka terasa seperti medan perang, Rico akhirnya mengucapkan kata-kata yang paling ditakuti Bella. Aku tidak bisa lagi begini. Bella, kamu sudah menghancurkan segalanya. Bisnisku hancur. Namaku tercemar. Aku tidak sanggup lagi hidup dengan orang yang reputasinya sudah busuk begini. Bella, yang selama ini selalu memegang kendali dalam hubungan mereka, terperangah. Apa maksudmu, Rico? Kamu mau menceraikanku? Aku tidak punya pilihan lain. Kita tidak bisa lagi bersama. Aku butuh kedamaian dan stabilitas, dan kamu tidak bisa memberikannya lagi. Rico mengambil tasnya, mengemas beberapa pakaian. Aku akan tinggal di apartemenku. Aku akan mengurus surat-surat cerai. Kamu urus dirimu sendiri. Rico pergi, meninggalkan Bella sendirian di rumah besar yang sunyi, hampa, dan kini terasa dingin. Kehilangan Rico, meskipun hubungannya sudah diambang kehancuran, tetap merupakan pukulan yang sangat berat bagi Bella. Ia kehilangan bukan hanya suami, tetapi juga status sosial, dukungan finansial, dan satu-satunya orang yang ia pikir akan selalu ada di sisinya. Kehancuran itu tidak berhenti di sana. Lingkaran sosial Bella yang dulu gemerlap kini sepenuhnya hancur. Tidak ada lagi undangan arisan, tidak ada lagi ajakan hangout bersama. Bahkan di pusat perbelanjaan, ia seringkali merasa ditatap dengan tatapan menghakimi dan mendengar bisikan-bisikan sinis saat ia lewat. Teman-teman yang dulu ia anggap dekat kini menolaknya, takut reputasi mereka ikut tercemar. Bella menjadi paria, terkucilkan, dan sendirian. Secara fisik,
Bella tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Berat badannya menyusut drastis. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Rambutnya seringkali acak-acakan, dan ia sering terlihat mengenakan pakaian yang sama selama berhari-hari. Ia mengalami insomnia parah, hanya bisa tidur beberapa jam saja di malam hari. Seringkali terbangun dengan perasaan cemas yang melilit. Nafsu makannya hilang, dan ia sering muntah-muntah karena stres. Malam-malamnya dihabiskan dengan menangis di kamarnya, meratapi kehancuran yang tak terhindarkan. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, mantan karyawannya, bahkan Rico, tetapi tidak ada yang mau merespons. Ia merasa terasing dan putus asa. Perusahaan event organizer-nya kini diambang kebangkrutan, tidak ada lagi proyek, tidak ada lagi pemasukan. Tagihan menumpuk, dan ia tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Di tengah kehancuran itu, ingatan tentang Maya dan perlakuan kasarnya mulai menghantuinya. Mimpi buruk mulai muncul, di mana ia melihat wajah ketakutan Maya, atau mendengar tangisan putrinya yang memilukan. Ia mencoba mengusirnya, tetapi bayangan itu terus kembali. Rasa bersalah, yang selama ini ia tekan dalam-dalam, kini mulai menggerogoti jiwanya. Namun, ia masih terlalu angkuh untuk mengakuinya secara terbuka. Sarah, yang mendengar kabar tentang kehancuran Bella dari Dita dan kenalan lainnya, tidak merasakan euforia kemenangan. Ada rasa pahit yang tersisa. Ia telah melihat betapa jauhnya seseorang bisa jatuh karena keangkuhan dan kekejaman. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan kelegaan yang mendalam. Maya kini jauh lebih baik. Ia mulai tertawa lagi, mulai bercerita tentang sekolahnya, dan mata polosnya mulai bersinar kembali. Itu adalah kemenangan sejati bagi Sarah. Bella, di ambang kehancuran total, tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Dinding-dinding kesombongannya telah runtuh, dan ia kini berdiri di atas puing-puing kehidupan yang telah ia banggakan. Ini adalah kehancuran yang dimulai, sebuah titik nadir yang akan memaksa Bella untuk menghadapi kenyataan pahit yang selama ini ia tolak, konsekuensi dari perbuatannya. Dan saat itu tiba, tidak ada lagi yang bisa melindunginya dari kehancuran yang lebih dalam. Setelah berhari-hari hidup dalam kehancuran, Bella mencapai titik terendah. Bisnisnya kolaps, Rico telah meninggalkannya, dan lingkaran sosialnya mengucilkan dirinya. Ia tidak lagi bisa tidur, makan, atau bahkan berpikir jernih. Setiap cermin yang ia tatap memantulkan bayangan wanita yang nyaris tidak ia kenali. Mata cekung, kulit pucat, dan ekspresi keputusasaan yang mendalam. Kebanggaan dan kesombongan yang dulu begitu melekat padanya kini telah hancur lebur, digantikan oleh penyesalan yang pahit dan ketakutan yang mencekam. Malam itu, setelah berjam-jam menangis sendirian di ruang tamu rumahnya yang gelap dan kosong, Bella akhirnya menyerah. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Semua kehancuran ini, ia tahu, adalah akibat langsung dari perbuatannya terhadap Maya. Wajah ketakutan Maya dalam rekaman video itu terus menghantuinya, membakar rasa bersalah yang selama ini ia tepis. Ia merasakan sakit yang dalam, bukan hanya karena kehilangan harta atau status, tetapi karena menyadari betapa kejamnya ia telah bertindak. Dengan tangan gemetar, Bella meraih ponselnya. Ia menatap nama Sarah di kontak, ragu. Harga dirinya masih berteriak untuk menolaknya. Tetapi ada suara lain yang lebih kuat, suara putus asa yang memohon pembebasan dari penderitaan batin ini. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus mendapatkan maaf. Setelah beberapa kali berpikir, Bella memberanikan diri menelepon Sarah. Jantungnya berdebar kencang, takut Sarah tidak akan mengangkatnya, atau akan menolaknya. Namun, Sarah mengangkat. Halo. Suara Sarah terdengar waspada, tidak ada kehangatan sama sekali. Sarah ini aku, Bella. Suara Bella bergetar, hampir tidak bisa ia kenali. Ada jeda panjang. Sarah tidak menjawab, hanya mendengarkan dengan napas tertahan. Sarah, aku ingin bicara denganmu. Kumohon sebentar saja. Air mata Bella mulai mengalir deras. Untuk apa? Tanya Sarah dingin. Aku minta maaf, kata Bella. Air mata dan isakannya membuat suaranya terputus-putus. Aku tahu aku sudah melakukan hal yang sangat kejam pada Maya. Aku pantas menerima semua ini. Sarah terdiam. Ia tidak menyangka Bella akan menghubungi dan mengakui kesalahannya begitu cepat, apalagi dengan nada yang begitu rapuh. Di mana kamu sekarang? Tanya Sarah.
Suaranya masih tanpa emosi. Bella menyebutkan alamat rumahnya yang kini terasa asing dan dingin. Sarah memutuskan untuk datang. Bukan karena simpati, melainkan untuk melihat sendiri seberapa dalam Bella telah jatuh, dan untuk memastikan bahwa penyesalan itu tulus. Setengah jam kemudian, Sarah tiba di rumah Bella. Lampu-lampu rumah itu banyak yang padam, meninggalkan kesan suram. Saat pintu terbuka, Sarah terkejut melihat penampilan Bella. Wanita itu berdiri di hadapannya dengan rambut acak-acakan, wajah bengkak dan pucat, dan mengenakan piyama lusuh. Tidak ada lagi jejak keanggunan atau kesombongan yang dulu memancar darinya. Bella yang dulu adalah masa lalu. "Masuklah," bisik Bella, suaranya serak. Mereka duduk di ruang tamu yang berantakan, dikelilingi oleh tumpukan surat tagihan yang belum dibuka dan majalah yang berserakan. Aroma pengap dan kesedihan memenuhi udara. Aku tidak tahu harus memulai dari mana." "Sarah?" kata Bella, menunduk, matanya tak berani menatap Sarah. "Aku tahu aku sudah melukai Maya. Aku sudah menyakitinya dengan sangat parah. Aku juga menyakitimu. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal." Air mata Bella kembali mengalir deras. Ia tidak lagi mencoba menahannya, membiarkan semuanya mengalir bebas. "Aku pantas menerima semua ini. Aku kehilangan semuanya. Rico meninggalkanku, bisnisku hancur, teman-temanku menjauh. Aku benar-benar sendirian." Ia mengangkat kepalanya, menatap Sarah dengan mata penuh keputusasaan. "Aku tidak bisa tidur, Sarah. Setiap malam, wajah Maya yang ketakutan itu menghantuiku. Aku melihat diriku sendiri yang kejam, dan aku membenci diriku." Sarah mendengarkan. Hatinya tidak sepenuhnya puas, tetapi ada rasa lega karena Bella akhirnya mengakui kesalahannya. Ia melihat kerapuhan sejati dalam diri Bella, bukan lagi sandiwara atau kepura-puraan. Ini adalah momen yang Sarah nantikan, saat Bella benar-benar memohon ampun. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Sarah," lanjut Bella, suaranya seperti bisikan. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Kumohon, hentikan. Ampuni aku." Bella bangkit dari sofa, berjalan mendekat, dan berlutut di depan Sarah. "Kumohon, Sarah. Aku tidak meminta belas kasihan. Aku hanya meminta maaf. Aku tahu aku salah. Aku bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahanku pada Maya. Aku akan menjalani konseling. Aku akan menjauh dari hidup kalian. Aku akan pergi dari Bekasi jika itu yang kau mau. Asal kau menghentikan semua ini." Melihat Bella, wanita yang dulu begitu angkuh dan kejam, kini berlutut di hadapannya, memohon ampun dengan air mata dan penyesalan yang tulus, Sarah merasakan campuran emosi yang kompleks. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membara. Yang tersisa hanyalah rasa lelah dan keinginan untuk mengakhiri siklus penderitaan ini. Maya telah mendapatkan keadilannya. Bella telah membayar mahal. "Berdirilah, Bella," kata Sarah, suaranya lebih lembut dari sebelumnya, namun tetap tegas. "Aku tidak datang untuk melihatmu berlutut. Aku datang untuk memastikan penyesalanmu tulus." Bella perlahan bangkit, menatap Sarah dengan penuh harap. "Aku tidak akan meminta maaf kepadamu untuk apa yang sudah kulakukan," lanjut Sarah. "Karena apa yang kulakukan adalah untuk melindungi putriku. Dan aku tidak menyesalinya. Namun, aku sudah melihatmu membayar harga yang sangat mahal. Maya juga sudah mulai membaik. Jadi, ini akan berakhir." Bella menatapnya, air mata masih mengalir, tetapi kini ada sedikit kelegaan di matanya. "Terima kasih, Sarah. Terima kasih." Sarah mengangguk. "Aku harap kau benar-benar belajar dari semua ini, Bella. Aku harap kau menemukan kedamaian dan bisa menebus kesalahanmu, bukan hanya pada Maya, tapi pada dirimu sendiri." Sarah berbalik, meninggalkan Bella yang masih berdiri di ruang tamu yang gelap. Ia telah mendapatkan permohonan ampun yang ia inginkan, sebuah pengakuan yang tulus. Ini adalah akhir dari pertempuran Sarah. Kini, giliran Bella yang harus menghadapi pertempuran internalnya sendiri, dengan konsekuensi dari perbuatannya. Setelah meninggalkan Bella dalam kehancuran dan air mata, Sarah merasakan kelegaan yang luar biasa, seperti beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak merasakan kemenangan yang membabi buta,
melainkan kedamaian yang mendalam. Tujuan utamanya telah tercapai. Maya kini aman, dan Bella telah membayar mahal atas perbuatannya. Ini adalah akhir sebuah balas dendam, bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan keadilan yang menghancurkan secara moral dan sosial. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan Bella, Sarah membawa Maya kembali ke Dr. Aisyah untuk sesi terapi lanjutan. Perubahan pada Maya sangat mencolok. Ia mulai tertawa lepas lagi, mata polosnya kembali memancarkan keceriaan yang dulu hilang. Ia mulai terbuka, menceritakan petualangannya di sekolah, bahkan sesekali mengomentari hal-hal lucu yang terjadi. Mimpi buruknya berkurang drastis, dan ia tidur lebih nyenyak. Dr. Aisyah mengonfirmasi bahwa Maya menunjukkan kemajuan signifikan, dan trauma yang ia alami mulai pulih. Maya adalah anak yang kuat, Bu Sarah, kata Dr. Aisyah suatu hari. Dan Anda adalah ibu yang luar biasa. Dukungan dan keberanian Anda untuk melindungi Maya adalah kunci kesembuhannya. Sementara itu, proses hukum terkait hak asuh Maya berjalan mulus. Dengan bukti-bukti kuat yang disajikan Ibu Ratna, hakim dengan mudah memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh kepada Sarah. Riko, yang kini juga mengalami kerugian finansial dan reputasi akibat efek domino dari skandal Bella, tidak melakukan perlawanan berarti. Ia hanya menandatangani semua dokumen, tampak lelah dan pasrah. Riko tidak lagi bisa menjemput atau menginapkan Maya. Pertemuan Maya dengan ayahnya kini harus disetujui Sarah dan dilakukan di tempat umum, di bawah pengawasan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Maya. Berita tentang kehancuran Bella dan skandal kekerasan anak yang tidak disebutkan namanya secara langsung, namun semua orang tahu siapa pelakunya, menyebar luas di kalangan komunitas Bekasi. Bella menghilang dari peredaran. Ia menjual rumahnya yang terlalu besar dan sepi, menutup perusahaan event organizer-nya yang sudah tidak beroperasi, dan kabarnya pindah ke kota lain, memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenalnya. Sarah tidak pernah lagi mendengar kabar langsung tentang Bella, dan ia tidak mencarinya. Baginya, itu adalah bab yang sudah tertutup. Hidup Sarah dan Maya mulai kembali normal. Mereka membangun kembali rutinitas mereka, mengisi hari-hari dengan tawa, cerita, dan kebersamaan. Sarah memprioritaskan waktu bersama Maya, memastikan putrinya merasa aman, dicintai, dan didengarkan. Ia menyadari bahwa proses penyembuhan Maya adalah prioritas utama. Meskipun bekas luka emosional masih ada, baik pada Maya maupun pada Sarah, mereka belajar untuk hidup dengannya. Sarah memahami bahwa balas dendamnya bukanlah tentang menyebabkan penderitaan fisik pada Bella, melainkan tentang menegakkan keadilan dan melindungi anak kesayangannya. Ia telah berhasil meruntuhkan penindas yang angkuh itu, dan melihatnya memohon ampun adalah puncak dari pertarungan yang panjang dan melelahkan. Di suatu sore yang cerah, saat Sarah menemani Maya bermain di taman, ia melihat putrinya tertawa lepas saat berlarian mengejar kupu-kupu. Senyum Maya yang tulus, binar di matanya yang ceria, adalah hadiah terbesar bagi Sarah. Semua perjuangan, semua air mata, semua amarah yang ia rasakan, terbayar lunas dengan pemandangan itu. Sarah tidak lagi terbebani oleh rasa benci atau dendam. Ia telah menemukan kedamaian. Ini adalah akhir sebuah balas dendam yang tidak menghancurkan jiwa Sarah, melainkan membebaskannya. Ia telah membuktikan bahwa cinta seorang ibu lebih kuat dari kebencian, dan keadilan, pada akhirnya, akan menemukan jalannya sendiri. Hidup baru yang tenang dan penuh kasih sayang telah menanti Sarah dan Maya, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam.